sama Mbak Vicky Burki dan juga Indra Bekti. Iya. Indra Bekti tadi ngebahas soal diundang sama BNPB. Betul. Itu dalam rangka pandemi COVID-19. Iya, betul. Itu gimana ceritanya, Bek? Jadi emang kita ini influencer ya, bukan karena gara-gara standby aku ke sana gitu ya. Oh, dikonfirmasi, Iya, oke. mohon maaf ya. Tapi itu juga termasuk kan? Ada sih. Jadi emang kita teman-teman ini dipanggil nih untuk kita biar satu pintu nih gitu semua. Jadi informasi-informasi yang mungkin dapat itu memang harusnya jangan sampai simpang siur mengenai COVID-19 ini, dan kemudian juga kalau misalkan ada teman-teman influencer yang mau bikin gerakan-gerakan misalnya penggalangan dana gitu biar nggak tumpang tindih. Jadi satu persatu itu kayak didata gitu kitanya. Jadi supaya kita nanti bisa menginformasikan hal-hal yang baik-baik. Yang valid ya informasinya ya. Karena memang sekarang kita ngerinya tuh pada banyak banget informasi-informasi yang ngaco gitu. Dra, menurut lo sendiri seberapa efektifkah influencer-influencer ini untuk campaign? Ya, alhamdulillah efektif ya. Ada malah yang Rahel V-nya itu bisa mengumpulkan sampai 5 miliar. Wow. Penggalangan dananya dia lewat kitabisa.com itu dia menggalang dana sampai dapat 5 miliar. Terus aku juga akhirnya karena dari kalau Rahel V-nya itu memang udah kayak ngomongnya bisa pelan-pelan nggak biar enak gitu tertatanya, jadi kita dengerin juga enak. Gimana kalau Rahel V-nya itu kenapa? Rahel V-nya iya, nggak usah pelan-pelan, gimana Rahel V-nya ya terus apa sih lo? Bukan, maksudnya lu terbata-bata gini ya, keprok-keprokan pala udah kayak gitu. Gimana? Rahel V-nya itu memang sebelumnya udah duluan nih gitu. Iya, lu sekarang menggalang juga dana. Nah kemudian saya juga menggalang dana, akhirnya aku dapat untuk menggalang dana untuk petugas kesehatan gitu. Untuk petugas kesehatan alhamdulillah sampai detik ini dapat 6 juta. Dapat 6 juta nih. Untuk petugas kesehatan. Untuk kesehatan. Jadi kayak untuk makanannya, mungkin untuk nutrisinya dia gitu loh. Jadi sampai saat ini dari kitabisa.com aku udah dapat 6 juta dari penggalangan dana dari aku sendiri gitu. Jadi teman-teman semuanya ada galangin dana, terus kemudian juga ada yang langsung bikin chamber itu disinfektan chamber itu ke Polda, kemudian ke beberapa masjid-masjid juga, ada di tempat-tempat ibadah, kayak kelurahan juga, itu udah kita kirimin gitu, udah kita mudah-mudahan bikin gitu. Semuanya memang saling bahu-bahu membantu ya. Mbak Vicky dan juga Mas Indra, ini kita sudah terhubung. Sebelum ke sini, kalian kan udah lama ya? Nih, saya pengen tahu, masih inget nggak sama teman-teman lama kalian? Ayo, coba, masih inget nggak? Vincent itu Avi. Itu buat episode tapping, ngapain lo keluarin? Ngapain lo kasih gambar bojes? Malah bercanda lagi, udah serius gini. Masa nggak tahu siapa tadi itu? Kita sudah terhubung dengan, kemarin kita sempat ngobrol dan juga kemarin saking semangatnya, kita nanya tuh terus-terusan gitu, jadi kayak nggak ngasih Oh, yang sama Dokter Vito. Dokter Vito. Nah sekarang kita mau nanya lebih teratur ya. Oke, tolong ya. Oke, siap. Halo, selamat malam Dokter Vito. Halo, malam Mbak Desta. Harusnya kesini dokter. Iya, kan semua lagi stay down. Oh iya. Ini Vito hidup sehat. Iya, benar. Oke, kabar Vito. Ini teman gue, teman satu. Yang nggak suka peperangan. Dokter yang nggak suka peperangan. Oke Dokter Vito, di situasi seperti ini gimana sih kalau kita harus kunjungan rutin ke dokter, misalnya ke dokter gigi atau dokter kandungan, ini kan jadinya agak was-was gitu loh. Gimana dok? Ya benar, sekarang malah sebenarnya prosedur-prosedur kedokteran gigi sangat amat dibatasi. Kalau nggak bisa dibilang ditunda. Kalau nggak urgent sekali, jangan ke dokter dulu saat ini. Karena kita ingin supaya semua masyarakat tinggal di rumah dan tidak tertular dari orang-orang yang mungkin sudah mengidap positif corona. Jadi kecuali benar-benar urgent. Urgentnya tuh apa gitu, segimana urgent? Contoh misalnya, kan saya dokter jantung. Misalnya kalau misalkan bidang jantung itu, kalau serangan jantung, sakit dada berat, keringat dingin, itu ya segera ke UGD, jangan ditunda. Atau orang tiba-tiba kakinya sakit karena busuk, ya itu kan takut amputasi, ya harus segera ke UGD. Oh, seurgent itu ya? Seurgent itu. Kalau misalkan, cuma misalnya, saya kayaknya pegel-pegel nih tangan gitu ya, itu sebaiknya hindarilah ke rumah sakit. Ya hal kayak gitu kan tidak harus sekali langsung harus ke rumah sakit kan, atau tidak perlu langsung ke klinik, di rumah cukup. Oke. Karena gini dok, kadang-kadang kita seperti ciri gejalanya kan memang masih ada yang ada gejala dan tidak. Kalau kita cuma batuk-batuk ringan, terus pilek, demam dikit, nah itu apa harus ke dokter atau diemin dulu dok?
Nah, baik, ini emang sering tanya, jadi ini saya tunggu nih pertanyaan ini. Jadi gini, kalau orang lagi diam di rumah, memang yang sering muncul di pikiran dia adalah, sekarang nih saya lagi sakit apa enggak nih? Ya. Jangan-jangan COVID positif, ternyata dia kan katanya bisa aja nggak ada gejala. Ya. Lalu lagi di rumah, kok rasa meriang, jangan-jangan. Jadi akhirnya mereka takut, kapan kita harus ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan? Satu, yang berhubungan dengan corona itu adalah, yang utama adalah demam. 95% ke atas, pasien-pasien yang corona positif itu demam. Yang kedua, batuk kering. 80% orang yang mengidap corona positif apabila muncul gejalanya, maka batuk kering. Batuknya batuk kering, tidak berdahak maksudnya ya. Nah yang ketiga, yang mutlak itu ke rumah sakit adalah ketika sesak napas. Ini biasanya sih kita nggak usah suruh ke rumah sakit juga, orangnya udah gelisah sendiri. Pasti dia akan minta ke rumah sakit. Nah untuk corona itu, 3 itu adalah gejala yang paling utama, yang paling dirasakan sebagian besar orang apabila gejalanya mulai memberat. Demam, batuk kering, atau sesak napas. Oke. Ada yang mungkin yang mau ditanyakan Mbak Vicky atau Ndra? Berapa lama setelah 14 hari itu udah boleh keluar atau harus tetap di rumah? Benar juga atau tuh. gimana ya? Ini udah mau jalan 14 hari tuh dok. Ya, jadi memang kita diminta 14 hari untuk semuanya, seluruh orang-orang di rumah ini, seluruh orang ini disuruh di rumah. Nah, tapi kalau orang yang punya gejala, misalnya muncul gejalanya hari ke-7, maka sebaiknya ya dia tambah lagi dong mestinya. Oh, per Jadi, itu ya? Iya, ini kan secara umum. Jadi jangan disamakan karena ini populasi secara umum nih. Kita nih kan, misalkan kita semua kan saat ini sehat-sehat aja, baik-baik aja. Nah kita pukul rata semuanya 14 hari, diharapkan semua di rumah. Karena kan ada juga orang yang carrier atau pembawa. Iya. Nah kalau memang dia baru mulai sakit sekarang, ya kita kan nggak tahu kapan dia mulai sakitnya. Jadi karena itu, dia harus tambah 14 hari dari yang sakit itu sekarang gitu. Oh, ya. Ya. Paham. Dokter Vito, betulkah karena teman saya dengar juga nih teman saya yang dokter THT sudah mulai dirumahkan, jadi beberapa dokter memang sudah disuruh di rumah juga, tidak bekerja, apakah betul? Iya, jadi gini, ada sebabnya kenapa dokter-dokter itu disuruh ke rumah. Satu, memang karena mungkin ada yang tercuriga, dia pernah merawat pasien dan dia takut dia tertular, misalnya begitu ya. Ada beberapa hal, ini saya mengingatkan juga kepada teman-teman karena ada banyak cerita. Jadi pasien tidak jujur, tidak mengaku kalau dia demam, tidak mengaku kalau dia batuk-batuk, atau luar dia negeri. menyembunyikan sesaknya. Sehingga apa? Ketika di screening di depan, Pak mau kemana? Oh saya sakit biasa kok, cuma tulang-tulang sakit. Nanti dia dimasukkan ke tempat umum. Di sana semua dokter kan tidak siap dengan proteksi yang seperti untuk menangani corona. Harusnya kalau orang yang memang demam harus dia bilang, saya demam, saya batuk. Nah maka dia akan dimasukkan ke tempat perawatan yang khusus orang-orang yang dicurigai memang tertular corona. Dokter yang menangani, perawat yang menangani pun dalam kondisi siap. Nah permasalahannya karena sekarang terjadi stigma di masyarakat sehingga mereka kesannya, wah ini kena HIV nih kayaknya, padahal corona ini kan sebenarnya bisa sembuh. Nah karena mereka takut dijauhi, dibully, jadi akhirnya mereka takut ditolak rumah sakit. Mereka akhirnya nggak ngaku kalau mereka tuh ada demam, ada apa. Sehingga dokter yang meriksa pun akhirnya nggak pakai proteksi, batuk depan dia, kan berarti kan curiga tertular. Ya. Itulah dokternya harus dirumahkan juga supaya dia nanti tidak menulari yang lain sampai 14 hari. Nomor 2 sebabnya adalah karena sekarang ini kan alat perlindungan diri sangat-sangat amat sedikit terbatas sehingga kami pun harus bergiliran ke rumah sakit. Karena kalau enggak nanti satu orang dokter masuk ke rumah sakit dia tertular, yang lain tertular dia akhirnya nggak bisa bekerja. Jadi karena itu kami benar-benar harus efisien. Oke, Dokter Vito, terima kasih banget waktunya. Sekali lagi kita sama-sama. respect Terima kasih, dan terima kasih dokter. untuk para dokter, tenaga medis, kasih, Dok. relawan, semua pihak yang membantu menanggulangi pandemi COVID-19 ini ya. Terima kasih Dokter Terima Vito. kasih, Dokter Vito. Terima kasih Sama-sama, buat terima seluruh kasih petugas semua. kesehatan garda terdepan untuk memerangi COVID-19 ini. Semangat, kita selalu mendukung kalian, kita support kalian, respect sebesar-besarnya. Ya, dan sebagian besar Tonight Lovers mungkin sudah menjalani WFH ya. Sedap. WFH ya. Apaan Work tuh? from home. Kita ada beberapa tips terkait WFH yang akan dibawakan oleh Hesti dan Enzi di Selinting. Silakan, sedikit info, tapi penting. Bagi infonya dong. Oke, Ya, nongol kita bahasa kasih doang. beberapa tips work from home. Yang pertama adalah buat ruang kerja yang nyaman. Jadi saat work from home kita mungkin punya ruangan dan juga waktu yang lebih fleksibel. Tapi tetap disarankan untuk bekerja di ruangan atau sudut khusus biar tetap fokus bekerja ya. Indra, apakah menyediakan ruangan khusus untuk di rumah work from home atau Mbak Vicky?
Tetap di studio kalau Mbak Vicky ya? Tetap di studio. Tetap ke studio. Kalau Dan Indra? dekat. Kalau Olahraga, saya semangat. ya ada studio apa namanya studio maksudnya tempat khusus Kerja. untuk kerja buat apa namanya live IG story buat apa itu kalau misalnya ada endorsan gitu. Iya. Ini bagus. Iya. Jangan lupa berjemur. Oh ya. Bawah matahari pagi. Iya, katanya jam 10, sesudah jam 10, 15 menit. Kura-kura saya sih rajin berjemur tuh. Iya. Ini Kita gara-gara punya kura-kura, saya lebih sering Iya, berjemur. Karena kura-kura Sebenarnya kita kan kura-kura berjemur itu dari gurun. zaman dulu ya udah harus Iya. berjemur. Sekarang aja mungkin orang baru sadar ya. Berarti kita suruh aja tuh Nat Lovers semuanya punya kura-kura gurun gimana? Terima kasih kura-kura buat Leri sama Leila. Akhirnya saya lebih rajin berjemur. Bodoh amat. Nah, tapi selain berjemur ini juga jangan sampai nggak dilakukan ya. Kita tuh harus tetap jaga kesehatan dengan berolahraga. Jadi usahain untuk olahraga setiap harinya karena kesehatan itu kan baik juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Tadi udah beberapa dibahas. tempat gym kan udah banyak yang ditutup nih di Ya. seluruh Indonesia bahkan. Nah, cek aja Instagramnya mereka udah banyak banget yang yang ada sharing ya. Iya, mereka bikin schedule untuk live jam berapanya tinggal kalian sesuaikan aja di waktu kalian yang kosong. Ji, kasih tahu dong lu Instagram. bagaimana dengan kegiatan olahraga lu, gue lihat Iya. lu olahraga sama Iya, kalau teman-teman. aku kan emang lagi rajinnya pilates. Jadi di tempat pilates aku kita janjian, kita menggunakan aplikasi video call gitu, terus habis itu latihan bareng-bareng atau enggak bisa juga menggunakan aplikasi. Sekarang udah banyak banget aplikasi-aplikasi olahraga. Kalian bisa menggunakan itu dan kalian ada contohnya juga, jadi lebih Salah mudah. satunya apa yang sih lagi coba? Ada Freeletics yang aku Freeletics. coba, ada 8Fit, pokoknya banyak banget lah. Ada Kalian sih, tinggal cari banyak. aja tinggal cek aja handphone di kalian. apps-nya. Tapi beneran deh, karena beberapa tempat gym banyak yang tutup, itu cek aja instruktur-instruktur yang memang profesional. Mereka udah mulai IG live untuk ngasih kita. Wah, bagus tuh. Dan hati-hatinya Kak, kalau misalkan kalian latihan sendiri itu kan nggak ada yang ngebenerin dan nggak ada yang koreksi. Jadi juga jangan terlalu ngambil latihan yang berat-berat menurut aku. Karena kalian harus tahu banget kalau misalkan formnya itu bagus apa benar gitu. Jadi nggak cedera dalam keadaan yang bagus. seperti ini. Ya. Kita tetap fit lah ya, tetap Ya. pokoknya ngejaga Jaga diri. kesehatan tapi walaupun juga di jangan rumah. melukai diri kita juga, mesti Ya. jangan menyadarai gitu loh. Oke, sekian itu yang paling penting ya, Ya. bikin ruangan khusus sama jangan lupa untuk olahraga. Itu dia. Buat buat semuanya pokoknya tetap sehat. Ya. Selamat bekerja di rumah ya, tetap semangat. Semangat, pasti bisa laluin ini semuanya. Kita balik lagi pada Terima Bisa Desa. Terima kasih. Habis ini masih bas mulu diurusin. Suara keren. Dia kemarin kura-kura, sekarang udah alat menuju ke musik. bas Kura-kuranya udah dibuang. Senin Kan? saya beli gitar. Tuh, Kura-kura lu udah buang. Enggak lah, dibuang sembarangan lo, enggak lah. itu dari gua- kelinci kura-kura sekarang. Udahlah, habis ini masih ada.